Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari kisahnya Bang Pian, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini berjudul Diikuti Hantu Vietnam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada malam minggu ketika Bang Pian sedang duduk di teras rumahnya bersama istrinya Intan dan anaknya Alvin, mereka kedatangan tamu yang merupakan teman lama dari Intan. Setelah berbincang hangat, Rani yang merupakan teman dari Intan itu mengatakan jika kedatangan mereka sebenarnya ingin meminta tolong kepada Bang Pian terkait sakit yang dia dan suaminya derita selama sebulan belakangan ini. Mas Tono yang merupakan suami dari Rani pun menceritakan keluhan yang dialaminya, yang merasa sakit di bagian belakang lehernya sehingga ke bagian punggungnya. Selain merasa sakit seperti tertusuk, Mas Tono juga merasa panas yang tiba-tiba datang hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Waduh, saya mah bukan tukang urut, Mas. Kalau itu mah kayaknya harus diurut, Mas," ujar Bang Pian yang membuat wajah Mas Tono seketika berubah resah. "Sudah Bang, saya sudah urut di beberapa tempat pengobatan tradisional dan juga menjalani terapi, tapi rasa sakit di bagian belakang leher dan punggung tidak juga kunjung menghilang," balas Mas Tono menjelaskan. "Lah, bagaimana urusannya? Diurut kagak juga sembuh?" sahut Bang Pian yang merasa keheranan. "Iya Bang, maka dari itu saya dan Rani datang ke rumah Abang untuk minta bantuan Bang Pian. Karena tukang urut yang terakhir mengurut saya mengatakan jika ada sesuatu yang menempel di tubuh saya," ucap Mas Tono menjelaskan. "Iya Bang Pian, sekarang saya juga ngerasa sering merinding tiba-tiba. Dan juga penyakit Mas Tono kayak nular gitu ke saya," Ibu Rani menambahkan. "Ketempelan apaan sih? Ada-ada saja itu tukang urut. Ketempelan koyo kali," balas Bang Pian sambil berdiri dan mendekat ke arah Mas Tono. "Coba dah duduk di bawah biar saya lihat dulu." "Ya saya mah kagak bisa apa-apa, cuma barangkali saja," Ibu Bang Pian sambil mempersiapkan alas untuk mereka duduk di lantai. "Wah, barangkali apa ya Bang? Kok saya jadi takut ya?" balas Mas Tono yang wajahnya mulai terlihat pucat. "Ya pakai ditanya, namanya barangkali itu ada pasir, batu kali, lumpur, kadang juga yang kuning-kuning ngambang itu tuh. Nah, itu namanya barangkali," balas Bang Pian yang membuat Intan dan juga Rani tersenyum. Setelah Mas Tono mengambil posisi duduk bersila membelakanginya, Bang Pian pun mulai memejamkan kedua matanya dan mulai mengarahkan telapak tangannya ke arah bagian belakang leher dan juga punggung Mas Tono. Setelah beberapa saat berlalu, Bang Pian pun menepuk-nepuk bagian punggung dan juga belakang leher yang sakit. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat Mas Tono dan Rani terkejut. "Wah, berat. Ini mah berat," ujar Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. "Bang, jangan bercanda Pak. Orang kan jadi tambah takut. Tuh lihat dah mukanya Mas Tono, malah tambah pucat," seru Intan menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian. "Lah emang bener, ini berat ini. Bisa-bisa gue kagak sanggup mengatasinya. Emang ada yang nempel nih Mas di bau situ. Makanya saya bilang berat," balas Bang Pian yang semakin membuat Mas Tono dan juga Rani ketakutan. "Terus saya harus bagaimana Bang? Masa sampean tidak bisa bantu saya?" tanya Mas Tono dengan penuh harap. "Insya Allah saya bantu. Sekarang ceritain dulu dah. Sampean bulan kemarin pergi kemana? Soalnya ini demit bukan demit lokal, tapi demit impor," balas Bang Pian yang langsung membuat ingatan Mas Tono kembali ke beberapa waktu yang telah berlalu. Mas Tono pun mulai menceritakan apa yang terjadi sebulan lalu. Saat itu Mas Tono mendapatkan tugas kunjungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kunjungan kerja ke luar negeri itu
dijadwalkan berjalan dalam waktu 2 minggu. Mas Tono dan kelima orang teman pekerjaannya pun berangkat menuju ke Hanoi yang merupakan ibu kota dari negara Vietnam. Sesampainya di Hanoi, Mas Tono dan teman-temannya dijemput oleh perwakilan perusahaannya yang bertugas di sana, dan dibawalah mereka ke sebuah hotel besar dengan bangunan yang terbilang sudah cukup tua. Mas Tono yang saat itu menempati kamar paling ujung bersama Mas Dedi, awalnya merasa nyaman berada di hotel tersebut. Tapi setelah beberapa hari menempati kamar itu, keduanya mulai mengalami keanehan-keanehan yang sempat membuat Mas Tono dan Mas Dedi merasa takut. Kejadian di luar nalar yang pertama terjadi adalah sewaktu Mas Tono dan teman-temannya kembali ke hotel. Pada saat itu Mas Tono ingat betul jika Mas Dedi berjalan di belakangnya bersama Iwan dan Nasrul, sementara Mas Tono berjalan bersama Dery, tepat di belakang Indra. Setelah Dery dan Indra masuk ke dalam kamar mereka yang berada di antara 2 kamar tempat Mas Tono itu, dia mulai merasa udara di sekitarnya berubah. Dan setelah sampai di depan pintu kamarnya, Mas Tono langsung bergegas membuka pintu kamar tersebut sambil melihat ke arah samping dengan maksud menunggu Mas Dedi. Tapi karena Mas Dedi dan 2 teman lainnya tidak segera muncul, akhirnya Mas Tono pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Alih-alih merasa aman, Mas Tono malah merasa semakin ketakutan ketika dia sudah berada di dalam kamarnya. Bau semerbak bunga yang tidak biasa mulai diciumnya dan hal itu pun membuat Mas Tono semakin merasa bulu kuduknya meremang. Tidak ingin terus terjebak dalam ketakutannya, Mas Tono pun mulai bersikir dalam hatinya serta memohon perlindungan dari Allah SWT, dan tidak lama kemudian bau semerbak yang tidak biasa itu perlahan menghilang serta rasa takut Mas Tono pun berangsur pergi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Setelah bau semerbak itu menghilang, Mas Tono mulai mendengar suara samar-samar seperti langkah kaki di koridor depan kamarnya. Langkah itu terdengar mendekat, berhenti tepat di depan pintunya, namun tidak ada ketukan atau suara lain yang mengikuti. Jantung Mas Tono berdegup kencang. Ia berdiri mematung di dalam kamar, memperhatikan pintu dengan tajam. Sesaat ia ingin memastikan, tetapi rasa takut menahannya untuk membuka pintu. Beberapa menit berlalu tanpa adanya suara aneh, Mas Tono akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Dia pun meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Ia kemudian duduk di tepi ranjang, mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka tasnya untuk mengecek barang-barang bawaan. Namun saat ia mengangkat pandangan ke arah cermin besar di dinding kamar, tiba-tiba Mas Tono melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan, berpakaian hitam dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Mas Tono tersentak dan ketika ia menoleh langsung ke arah sudut itu, tiba-tiba sosok yang dilihatnya pun menghilang. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan, apakah ia terlalu lelah atau ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa terjadi di kamar ini. Keesokan harinya Mas Tono membicarakan pengalamannya dengan Mas Dedi yang akhirnya masuk ke kamar malam itu setelah beberapa waktu. Ternyata Mas Dedi juga mengalami kejadian aneh di perjalanan menuju kamar. Ia merasa seperti diikuti seseorang yang berjalan sangat dekat di belakangnya. Tetapi ketika menoleh, koridor itu kosong. Mas Dedi bahkan mengaku sempat mendengar bisikan samar, meskipun ia tidak bisa memahami apa yang diucapkan. Hari-hari berikutnya keanehan di kamar mereka semakin menjadi-jadi. Lampu kamar sering berkedip tanpa alasan. Air dari keran kamar mandi tiba-tiba mengalir sendiri, dan sesekali suara ketukan terdengar dari dinding, meskipun kamar sebelah sudah jelas dihuni oleh teman mereka. Mas Tono dan Mas Dedi mencoba mencari alasan logis untuk setiap kejadian, tetapi semua terlalu aneh untuk diabaikan. Pada minggu kedua, Mas Tono pun kembali mengalami kejadian janggal di kamar tempatnya menginap. Saat itu Mas Tono yang tiba lebih dulu di kamarnya memilih langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri agar rasa lelah yang dirasakannya berkurang. Semuanya berjalan normal ketika Mas Tono berada di dalam kamar mandi. Namun hal yang membuatnya kebingungan pun mulai kembali terjadi setelah dia keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Mas Dedi duduk di tempat tidurnya menghadap ke bagian jendela kamar yang tampak tidak tertutup oleh tirai. Walau merasa ada sesuatu yang aneh dengan Mas Dedi, tapi Mas Tono berusaha untuk tetap tenang. Sambil mengganti pakaiannya, Mas Tono pun berusaha memandang ke arah Mas Dedi yang duduk diam terpaku.
Tidak berapa lama kemudian handphone milik Mas Tono pun berdering, dan hal itu pun sontak membuat Mas Tono terkejut kala itu. Dia pun bergegas mengambil telepon genggamnya itu yang diletakkannya di samping kulkas yang berada tidak jauh dari pintu kamar. Tanpa memperhatikan Mas Dedi yang masih duduk diam sambil terus menatap ke arah jendela, Mas Tono pun sedikit berlari menghampiri handphonenya yang terus saja berbunyi itu. Namun belum sempat Mas Tono menerima panggilan dari handphonenya itu, dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamarnya yang berjarak sekitar 2 meter dari tempatnya berdiri. Suara ketukan di pintu kamar terdengar jelas, mengisi keheningan yang terasa semakin mencekam. Mas Tono menoleh ke arah pintu dengan rasa bingung dan ragu. Sementara handphonenya masih terus berdering di tangannya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin itu teman-temannya yang lain yang mengajaknya makan malam. Tapi sesuatu terasa janggal. Ia melirik ke arah Mas Dedi yang masih duduk membelakanginya, tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak bereaksi terhadap suara ketukan tersebut. Dengan hati-hati Mas Tono melangkah mendekati pintu. Ia berhenti sejenak, mengamati celah di bawah pintu untuk melihat apakah ada bayangan kaki di sana. Tidak ada apa-apa, suasana menjadi semakin aneh. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia memutuskan untuk membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, koridor di luar kamar tampak kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya lampu redup dan dinding tua hotel yang terasa semakin suram. Mas Tono berdiri terpaku, mencoba memahami situasi, tetapi tidak menemukan jawaban. Ia menutup pintu perlahan, merasa ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Ketika ia berbalik, pemandangan di kamar membuatnya membeku. Mas Dedi, yang sebelumnya duduk di tepi ranjang dengan punggung menghadap ke jendela, kini berdiri di tengah ruangan, menatap lurus ke arahnya. Wajah Mas Dedi tampak aneh, pucat, dan matanya kosong seperti tidak mengenali siapapun. Mas Tono merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Tanpa sadar, handphone di tangan Mas Tono berhenti berdering. Kamar itu menjadi sunyi kembali. Tetapi keheningan itu justru membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Mas Dedi bergerak berjalan pelan menuju jendela yang masih terbuka tirainya. Langkahnya terasa lambat namun pasti, seperti sedang terhipnotis oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mas Tono ingin memanggil atau menghentikan Mas Dedi, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia hanya bisa memandang saat Mas Dedi membuka jendela lebih lebar dan berdiri diam di tepi, menghadap keluar. Angin malam yang dingin masuk membawa aroma yang tidak asing bagi Mas Tono, seperti aroma bunga yang pernah ia cium beberapa hari sebelumnya. Dalam situasi ini Mas Tono berusaha menguatkan dirinya. Ia bergegas mendekati Mas Dedi, mencoba menariknya menjauh dari jendela. Saat tangannya menyentuh bahu Mas Dedi, tubuh pria itu terasa dingin seperti es, membuat Mas Tono hampir menarik tangannya kembali. Namun ia memaksakan diri untuk menarik Mas Dedi menjauh dari jendela. Ketika berhasil membawanya ke tengah ruangan, Mas Dedi tiba-tiba terjatuh ke lantai, seperti kehilangan kesadaran. Mas Tono mencoba membangunkannya, tetapi tidak ada respon. Ia memutuskan untuk membaringkan Mas Dedi di ranjang dan segera menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian teman-temannya datang ke kamar. Bersama-sama mereka membantu menyadarkan Mas Dedi yang akhirnya membuka matanya dengan tatapan bingung, seolah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak mengingat tentang duduk di tepi jendela, tidak juga tentang berdiri di pinggir jendela, bahkan tidak tentang ketukan di pintu. Kejadian malam itu menambah daftar pengalaman aneh mereka selama menginap di hotel tersebut. Mas Tono dan teman-temannya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tempat itu. Mereka pun sepakat untuk lebih berhati-hati dan berusaha tidak terpisah satu sama lain. Meskipun hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum mereka meninggalkan Hanoi. Tepat 1 hari setelah kejadian yang cukup membuat Mas Tono ketakutan, kini giliran Mas Dedi yang mengalami hal serupa. Malam itu dia merasa suhu di dalam kamarnya terasa panas sekali. Dan ketika dia terbangun dari tidurnya dan hendak mengambil minum di dalam kulkas, Mas Dedi melihat sosok lelaki bertubuh sedang berdiri memunggunginya dan menghadap ke pintu kamar. Awalnya dia mengira itu adalah seorang pegawai hotel, tapi setelah sosok yang dilihatnya itu berjalan mengambang di atas lantai dan menghilang di balik pintu kamar, barulah Mas Dedi sadar jika yang dilihatnya itu bukanlah manusia, tapi sosok hantu. Karena merasa sangat ketakutan, Mas Dedi pun langsung kembali ke tempat tidurnya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut.
walau udara di dalam kamarnya masih terasa panas. Keesokan harinya Mas Dedi pun jatuh sakit. Tubuhnya terserang demam tinggi yang memaksa harus beristirahat di dalam kamar hotel sendirian. Tapi karena merasa takut, akhirnya Mas Dedi memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit dan meminta Mas Tono untuk menemaninya. Setelah keduanya berada di ruang perawatan rumah sakit, barulah Mas Dedi menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dan malam itu juga, dia percaya jika apa yang diceritakan oleh Mas Tono itu bukanlah halusinasinya atau sekedar mimpi saja. Setelah menginap semalam di rumah sakit, keduanya pun kembali ke hotel dan mengurus pekerjaan mereka masing-masing. Karena sisa waktu yang tersisa hanya tinggal 2 hari saja. Hari-hari terakhir di Hanoi diisi dengan suasana hati yang penuh waspada, terutama bagi Mas Tono dan Mas Dedi. Meskipun mereka telah kembali ke hotel setelah semalam di rumah sakit, namun rasa takut akan kejadian-kejadian janggal tetap menghantui pikiran mereka. Mas Tono yang sejak awal lebih sering mengalami gangguan, kini semakin berhati-hati setiap kali berada di kamar hotel. Sementara Mas Dedi yang baru saja sembuh dari demam memilih untuk tidak lagi berada di kamar seorang diri. Pada malam kedua terakhir, mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan waktu bekerja di ruang tengah hotel bersama teman-teman lainnya. Mereka mencoba menjaga pikiran tetap sibuk dengan membahas laporan pekerjaan dan merencanakan penyelesaian tugas, tetapi suasana aneh hotel itu tetap terasa, seolah ada mata yang terus mengamati. Ketika malam semakin larut, mereka akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Mas Dedi dan Mas Tono pun meminta Dery untuk tidur di kamar mereka, mengingat trauma dari kejadian yang dialaminya sebelumnya. Dery setuju dan mereka duduk sambil berbincang untuk mengalihkan perhatian dan rasa cemas. Awalnya tidak ada yang aneh malam itu, namun baru saja mereka merasa aman, tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara langkah kaki lagi dari koridor luar. Langkah kaki itu terdengar sangat jelas, bergerak perlahan mendekati pintu kamar mereka. Ketiganya saling berpandangan, mencoba mencari logika atas suara tersebut. Mas Tono memberanikan diri untuk mengintip dari lubang pintu, tetapi seperti sebelumnya, koridor kosong, tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Mas Dedi dan Mas Tono serta Dery pun akhirnya memutuskan untuk tidak membuka pintu dan kembali ke tempat tidur. Namun, tidak lama setelah itu, lampu di kamar mulai berkedip-kedip yang membuat ketegangan semakin memuncak. Mereka memilih untuk melantunkan doa bersama, memohon perlindungan, dan setelah bersama-sama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, perlahan tapi pasti suasana kamar menjadi lebih tenang dan lampu berhenti berkedip. Udara yang sebelumnya terasa berat mulai terasa lebih ringan. Keesokan harinya mereka menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, berharap dapat meninggalkan hotel secepat mungkin. Namun kepulangan yang mereka harapkan tiba-tiba sirna ketika perwakilan dari perusahaan mereka memberitahu jika kunjungan kerja mereka mendapatkan penambahan waktu. Mas Tono, Mas Dedi, Iwan, Indra, Nasrul, dan Dery harus mengunjungi beberapa tempat lagi di negara itu. Walau merasa kecewa, namun mereka tidak bisa berbuat apapun selain melaksanakan tugas tersebut. Tidak ingin kembali mendapatkan teror dari para penghuni hotel, Mas Tono dan Mas Dedi pun meminta kepada perwakilan perusahaan tempat mereka bekerja untuk memindahkan kamar tempat mereka menginap. Kepindahan ke kamar baru itu memberikan kelegaan bagi Mas Tono dan juga Mas Dedi. Setelah serangkaian pengalaman yang menakutkan itu, mereka akhirnya bisa merasa lebih tenang. Kamar baru yang mereka tempati tampak lebih modern dan cerah dengan suasana yang jauh lebih nyaman. Malam-malam pertama di kamar tersebut berjalan lancar tanpa gangguan apapun, hingga membuat keduanya perlahan melupakan peristiwa aneh yang mereka alami di kamar sebelumnya. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menjadi akhir dari pengalaman mistis bagi Mas Tono. Beberapa malam setelah pindah ke kamar baru itu, ia mulai bermimpi yang terasa aneh dan janggal. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang tidak dikenalnya, sebuah pedesaan dengan nuansa tradisional khas Vietnam. Di tengah mimpi itu, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang mengenakan pakaian tradisional Vietnam seperti kemben dengan kain sutra berwarna-warni yang dihiasi motif bunga. Tubuh gadis itu juga dipenuhi perhiasan seperti kalung emas yang berkilauan, gelang yang berbunyi gemerincing setiap kali ia bergerak,
dan hiasan kepala yang membuatnya tampak seperti bagian dari sejarah yang hidup. Gadis itu tidak berbicara, hanya memandang Mas Tono dengan senyum lembut namun penuh misteri. Ia sering terlihat berdiri di bawah pohon besar atau duduk di tepi sungai dengan latar belakang perbukitan yang hijau dan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Meski tidak ada interaksi langsung, mimpi itu meninggalkan kesan yang mendalam. Mas Tono merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh gadis itu, tetapi ia tidak tahu. Mimpi tersebut terus berulang setiap malam dan meskipun tidak menakutkan seperti pengalaman sebelumnya, tapi tetap saja mengganggu pikiran Mas Tono. Ia merasa ada keterkaitan antara gadis dalam mimpi itu dan kejadian aneh yang terjadi di kamar sebelumnya. Gadis itu dengan senyumnya yang misterius seolah membawa cerita yang tidak tersampaikan atau mungkin sebuah rahasia yang tertanam dalam sejarah tempat itu. Mas Tono tidak membicarakan mimpi-mimpinya kepada siapapun, bahkan kepada Mas Dedi. Ia hanya mencatat detail mimpi itu dalam ingatannya, berharap bisa memahami maknanya di kemudian hari. Setelah malam-malam yang penuh dengan mimpi misterius dan gangguan aneh, kesehatan Mas Tono mulai terganggu. Rasa sakit di bagian belakang lehernya yang awalnya ia anggap sebagai rasa pegal biasa, semakin parah setiap harinya. Meskipun ia mencoba mengabaikan rasa sakit itu demi menyelesaikan pekerjaannya di Hanoi, namun rasa nyeri itu terus memburuk. Terutama setelah malam-malam di mana ia kembali bermimpi tentang gadis muda berpakaian tradisional. Dalam mimpinya gadis itu tidak lagi hanya tersenyum atau berdiri diam. Kali ini ia mendekat kepada Mas Tono dan mulai berbicara dengan suara lembut, tetap dalam bahasa yang tidak dimengerti. Gadis itu tampak emosional, seolah-olah sedang mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. Tangan halusnya bahkan menyentuh leher Mas Tono, membuatnya terbangun dengan perasaan tercekik dan rasa nyeri yang lebih tajam di lehernya. Mas Tono mencoba mengabaikan hal itu. Dia berpikir apa yang dialaminya itu merupakan akibat kelelahan dan stres yang menjadi penyebabnya. Namun ketika rasa sakit itu tidak kunjung hilang, bahkan setelah ia kembali ke Jakarta, kekhawatirannya semakin besar. Sementara itu Mas Dedi tampak lebih tenang dan tidak lagi mengalami kejadian aneh sejak mereka pindah ke kamar baru. Ia mencoba meyakinkan Mas Tono bahwa semua yang terjadi di Hanoi hanyalah kebetulan atau efek dari kelelahan saja. Akan tetapi Mas Tono yang merasakan sendiri rangkaian kejadian aneh itu sulit untuk percaya bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Setelah kembali ke Jakarta, kondisi Mas Tono justru semakin memburuk. Rasa sakit di lehernya disertai dengan rasa berat di tubuh seperti ada sesuatu yang terus-menerus menekan. Ia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Anehnya, hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya masalah fisik. Dokter hanya menyarankan istirahat dan mengurangi stres. Namun rasa sakit itu tetap ada, dan mimpi tentang gadis muda itu terus menghantui tidurnya. Kini gadis itu terlihat semakin jelas dalam mimpinya. Matanya yang besar menatap langsung ke arahnya, penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Ia berbicara lebih sering, tangannya pun menunjuk ke arah tertentu. Tetapi Mas Tono tetap tidak bisa memahami maksudnya. Karena merasa tidak ada solusi dari sisi medis, Mas Tono akhirnya beralih ke pengobatan tradisional dan juga urut serta bekam. Namun semuanya juga tampak belum membuahkan hasil. Hingga dia bertemu dengan seorang tukang urut yang mengatakan jika ada sosok makhluk gaib yang berada di tubuhnya. Nah itu, makanya saya bilang berat. Itu demit perempuan emang asalnya dari sono mas, ujar Bang Pian setelah dia mendengarkan apa yang dialami Mas Tono beberapa waktu yang lalu. Waduh, terus gimana ini bang? Apakah sosok itu bisa dihilangkan dari tubuh saya? Tanya Mas Tono dengan wajah yang terlihat semakin ketakutan. Itu dia yang jadi masalah. Saya kagak ngerti dia ngomong apa. Dikata bahasa Cina bukan. Dikata bahasa Mandarin yang kayak di film-film vampir juga bukan. Balas Bang Pian menjelaskan. Emangnya dia minta apaan bang? Tanya Intan yang merasa ikut penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Lah, dikata gua kagak ngerti dia ngomong apaan. Lu pakai nanya lagi. Balas Bang Pian dengan wajah kesalnya. Masa nggak ada cara sih bang buat ngusir itu demit? Ucap Rani penuh harap. Ya gimana ya? Gua mau usir dia nempelnya kuat banget ini. Kalau gua paksa, pasti Mas Tono bakalan sakit dah.
Balas Bang Pian yang masih kebingungan mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau gitu, coba gua komunikasi lagi sama dia. Kali aja dia mau tinggal di Glodok. Kan dia bisa ketemu tuh sama jin yang sebangsa dia tuh. Imbu Bang Pian yang meminta Mas Tono untuk kembali duduk bersila. Dengan tenang, Bang Pian pun kembali mendalami energi yang menempel pada tubuh Mas Tono dan mencoba berkomunikasi dengan sosok gaib yang terus mengikutinya. Meskipun bahasa yang digunakan oleh makhluk itu sulit dimengerti, namun melalui intuisi dan petunjuk-petunjuk lain, Bang Pian akhirnya memahami apa yang diinginkan oleh sosok tersebut. Makhluk yang berada di tubuh Mas Tono itu digambarkan sebagai seorang perempuan muda dengan pakaian tradisional dan perhiasan khas. Ternyata tidak memiliki niat jahat terhadap Mas Tono. Ia hanya merasa terikat dengan Mas Tono setelah pria itu tinggal di hotel yang menurut Bang Pian merupakan tempat keberadaan makhluk tersebut. Sosok perempuan itu tampaknya membawa cerita masa lalu yang penuh kesedihan. Ia tidak ingin mencelakai, tapi hanya mencari seseorang yang bisa membantunya menyampaikan pesan dan akhirnya kembali ke tempat asalnya. Bang Pian menjelaskan bahwa sosok tersebut merasa tersesat dan tidak bisa kembali ke tempatnya tanpa bantuan. Keberadaan Mas Tono entah bagaimana menjadi penghubung bagi makhluk tersebut. Mungkin karena energi tertentu yang dimiliki oleh Mas Tono atau karena interaksi yang tidak disengaja selama berada di Hanoi. Sosok makhluk gaib berwujud gadis itu terus mengikuti Mas Tono dengan harapan bisa menemukan jalan untuk pulang. Setelah memahami situasinya, Bang Pian pun menyampaikan kepada Mas Tono dan juga Rani tentang apa yang diinginkan dari sosok makhluk gaib yang masih berada di tubuh Mas Tono dan bahkan sering berpindah juga ke tubuh Rani kala itu. Alhamdulillah, akhirnya gua ngerti juga apa yang dia mau. Gua paham dah sekarang. Seru Bang Pian yang sontak membuat Mas Tono dan Rani tersenyum penuh harap. Gimana Bang? Dia minta apa dari saya? Tanya Mas Tono penasaran. Dia kagak minta apa-apa Mas. Dia cuma minta dibalikan lagi ke tempatnya. Balas Bang Pian yang tentunya membuat Mas Tono dan Rani terkejut mendengarnya. Ya Allah Bang, mana mungkin Bang? Kita aja ke sono diongkosin sama kantor. Nah sekarang kita diminta buat nganterin dia. Ongkos dari mana Bang Pian? Saut Rani dengan nada suara yang terdengar kesal. Iya Bang, saya tidak punya ongkos buat beli tiket pulang pergi ke Vietnam. Ibu Mas Tono dengan suara pelan. Ya, saya kan kagak minta Mas Tono buat nganterin dia. Saya cuma ngasih tahu apa maunya dia nih. Soal antar mengantar kita paketin aja. Balas Bang Pian yang membuat Mas Tono dan Rani merasa lega tapi juga sedikit kebingungan dengan candaannya. Si abang, yang serius apa Bang? Orang kan jadi bingung itu. Saut Intan yang mulai terlihat kesal. Lah emang bener, kan gua kagak minta Mas Tono nganterin. Lagian kita kagak boleh nurutin kemauannya jin. Lah enak di dia, dosa di kita. Balas Bang Pian dengan tegas. Ya terus solusinya gimana Bang? Tanya Mas Tono penasaran. Ya kita keluarin Mas. Apa mau dipelihara nih demi impornya? Balas Bang Pian sambil tertawa. Insya Allah bisa disuruh pergi, tapi pakai proses ya. Kalau mau cepet ya Mas Tono harus nginep di sini, biar bisa saya kerjain sekaligus. Ibu Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius. Nggak apa-apa Tan, gue sama laki gue nginep di rumah lu. Tanya Rani kepada sahabatnya. Ya nggak apa-apa lah, emangnya kenapa? Lu kan bisa tidur di kamar gua. Nah, Mas Tono biar sama Bang Pian di teras. Balas Intan yang membuat semua tertawa malam itu. Setelah malam semakin larut, Intan pun mempersilahkan Rani untuk tidur di kamar bersamanya. Sementara itu Bang Pian dan Mas Tono masih berbincang tentang banyak hal seputar pekerjaan mereka. Bang Pian tahu jika sosok makhluk ya gaib yang ada di tubuh Mas Tono mulai memberi rasa sakit di bagian belakang leher dan juga punggungnya itu, mulai membacakan doa-doa untuk melemahkan energi dari makhluk gaib tersebut. Doa-doa itu tidak hanya untuk melemahkan energi makhluk gaib yang menempel di tubuh Mas Tono, tetapi juga untuk menciptakan perisai agar sosok itu tidak makin mendekat atau mempengaruhi emosi dan fisik Mas Tono lebih jauh. Suasana ruangan mulai terasa sedikit lebih dingin, tetapi Bang Pian tetap tenang. Dia pun memberikan isyarat kepada Mas Tono agar tetap duduk santai dan tidak khawatir. Setelah beberapa waktu, Bang Pian meminta Mas Tono untuk duduk lebih dekat agar ia bisa melakukan pembersihan energi secara langsung.
Dengan tangan terangkat, Bang Pian melantunkan doa-doa lebih keras, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar energi negatif yang menempel di tubuh Mas Tono dilemahkan dan dikeluarkan sepenuhnya. Mas Tono hanya bisa memejamkan mata mengikuti alunan doa yang dipimpin Bang Pian. Tidak berselang lama, tiba-tiba Mas Tono mulai merasakan sensasi seperti aliran panas yang bergerak di sepanjang punggungnya, diikuti rasa dingin di bagian leher. Tubuhnya terasa berat, tetapi perlahan rasa sakit yang dirasakannya mulai berkurang. Bang Pian terus membaca doa dengan suara mantap, diselingi beberapa gerakan tangannya yang seolah-olah menarik sesuatu dari tubuh Mas Tono. Setelah hampir 1 jam, Bang Pian berhenti. Ia menghela nafas panjang, kemudian menyeka keringat di dahinya. Sedangkan Mas Tono, meskipun merasa lelah, tapi ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit di punggung dan lehernya tidak sepenuhnya hilang, tetapi jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bang Pian lalu menjelaskan kepada Mas Tono bahwa sosok makhluk gaib tersebut mulai melemah. Tetapi belum sepenuhnya lepas, ia menyarankan agar Mas Tono mencoba untuk tidur, meskipun ia masih merasa sedikit waspada. Sementara itu, Bang Pian duduk di ruang tengah, melanjutkan doa-doanya secara diam-diam hingga suasana benar-benar hening. Ia tidak tahu, perlawanan terhadap makhluk seperti ini membutuhkan waktu, tetapi ia yakin bahwa dengan izin Tuhan Yang Maha Agung, semuanya bisa diselesaikan. Ketika malam semakin larut dan suasana rumah Bang Pian menjadi hening, Bang Pian mulai mempersiapkan langkah terakhirnya untuk membantu Mas Tono. Ia tahu bahwa proses ini membutuhkan kekuatan spiritual lebih besar, terutama karena makhluk gaib yang menempel pada tubuh Mas Tono menunjukkan keengganan untuk pergi, kecuali dikembalikan ke tempat asalnya. Bang Pian memahami bahwa ini bukan tugas yang sederhana, tetapi ia juga yakin bahwa ia tidak bekerja sendirian. Setelah memastikan Mas Tono tidur nyenyak, Bang Pian duduk bersila di ruang tengah, menenangkan pikirannya dan memusatkan energi spiritualnya. Ia kemudian memanggil 2 sosok gaib pendampingnya, Wiratungga dan Kemamang Abang. Keduanya adalah sosok gaib yang selama ini setia membantu Bang Pian dalam tugas-tugas spiritualnya. Dalam dimensi gaib, Wiratungga muncul sebagai sosok pria dengan aura kepemimpinan yang kuat, mengenakan pakaian seperti seorang prajurit kuno. Namun tidak jarang Wiratungga merubah wujudnya menjadi 2 bilah golok kembar yang berkilau kebiruan. Sementara Kemamang Abang memiliki wujud lebih gelap dengan aura misterius seperti seorang penjaga yang tangguh. Bang Pian menjelaskan kepada keduanya tentang tugas yang harus dilakukan malam itu. Ia menggambarkan makhluk gaib perempuan muda yang menempel pada Mas Tono, menyebutkan bahwa makhluk itu berasal dari tempat yang jauh, kemungkinan besar terikat dengan lokasi yang pernah dikunjungi Mas Tono di Hanoi. Ia juga menjelaskan bahwa makhluk tersebut enggan pergi karena merasa tersesat dan tidak bisa menemukan jalannya kembali tanpa bantuan. Setelah mendengar penjelasan Bang Pian, Wiratungga dan Kemamang Abang menyatakan kesiapannya. Mereka bergerak menuju tubuh Mas Tono yang kini terlihat lebih tenang dalam tidurnya. Bang Pian mulai melantunkan doa-doa khusus, memohon perlindungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar proses tersebut berjalan lancar. Ia memandu kedua pendampingnya secara spiritual, membimbing mereka untuk mendekati energi makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Mas Tono. Wiratungga menggunakan kekuatannya untuk menarik perhatian makhluk itu, sedangkan Kemamang Abang menciptakan penghalang agar makhluk tersebut tidak bisa bersembunyi lebih dalam di tubuh Mas Tono. Dalam dimensi gaib, makhluk perempuan muda itu terlihat ragu-ragu, tampak bingung dan gelisah. Bang Pian memulai doa-doanya mencoba menenangkan makhluk itu dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan disakiti, melainkan akan dibantu untuk dicarikan tempat yang lebih layak. Energi di sekitar Mas Tono tampak bergetar, meskipun secara fisik ia tetap tertidur. Setelah beberapa lama, akhirnya dengan usaha bersama Wiratungga dan Kemamang Abang berhasil membimbing makhluk perempuan muda itu keluar dari tubuh Mas Tono. Meski tampak masih penuh emosi, namun sosok itu akhirnya menyerah dan berada di bawah kekuatan Wiratungga serta Kemamang Abang. "Mau diapakan makhluk ini, Raden?" tanya Wiratungga menunggu perintah dari Bang Pian. "Tolong cariin tempat yang sesuai buat dia. Yang penting dia kagak balik lagi ke badan teman gua ya," balas Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. "Baik, Raden," balas Wiratungga dengan singkat.
Setelah memahami permintaan Bang Pian, sosok makhluk gaib yang berasal dari Vietnam itu menghilang bersama kedua pendamping Bang Pian menuju dimensi lain, di mana makhluk itu bisa ditaruh di tempat lain yang lebih baik lagi. Ketika semuanya selesai, Bang Pian menghela napas panjang. Ia tahu bahwa proses ini membutuhkan banyak energi, tetapi ia merasa lega karena tugasnya berhasil diselesaikan tanpa insiden lebih lanjut. Ia menutup ritual dengan doa serta rasa syukur yang mendalam, dan Bang Pian pun memastikan tidak ada energi negatif yang tertinggal di sekitar rumah atau di dalam tubuh Mas Tono. Saat adzan subuh berkumandang, Mas Tono terbangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan rasa sakit di leher serta punggungnya hilang sepenuhnya. Meski tidak mengetahui detail apa yang dilakukan Bang Pian malam itu, ia merasa sangat bersyukur atas bantuannya. Bang Pian hanya tersenyum samar, tidak banyak bicara, tetapi dalam hati ia tahu bahwa segala sesuatu telah kembali ke tempat yang semestinya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Pian. Badan saya rasanya enteng, tidak pegel dan tidak sakit lagi, dan rasa panasnya pun menghilang, ucap Mas Tono dengan wajah penuh syukur. Iya Mas, sama-sama. Lain kali kalau sampai di tempat yang baru dituju, jangan lupa baca doa perlindungan. Minta sama Allah supaya kita terus berada dalam perlindungannya, pungkas Bang Pian sedikit menasehati. Iya Bang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untung saja sosok itu tidak minta untuk dikembalikan ke Vietnam, ujar Mas Tono dengan tawa bahagianya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.